Kamu move onnya dengan logika dan kemudian sadarnya dengan intuisi. Sekali lagi kita ulangin guys, kamu move onnya dengan logika dan sadarnya dengan intuisi ya. Itu dia yang membuat full moon season kali ini benar-benar istimewa untuk energi kolektif. Halo guys, apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Dimudahkan urusannya dan dilancarkan rencana-rencananya. Amin, amin, amin. Selamat datang kembali di Be Delightful Channel bersama aku Ray, your tarot reader. Dan ini adalah special reading full moon reading guys. Readingan khusus untuk bulan purnama. Yang kali ini jatuh di konstelasi Taurus bertepatan dengan seasonnya Scorpio. Halo Scorpio, halo Taurus. Terutama untuk kalian yang sunnya itu Scorpio dan moonnya ada di Taurus ya guys. Opposite dengan aku. Aku sunnya di Taurus, moonnya di Scorpio. Kenapa lampunya berubah? Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Full moon juga seperti ini kok warnanya ya. Oke, full moon atau purnama yang jatuh di tanggal 28 Oktober ini guys namanya Hunter's Full Moon ya, artinya musimnya berburu. Ini adalah musim berburu terakhir guys di Eropa tentunya ya. Karena sebentar lagi akan segera masuk ke winter atau dimulai dari autumn dulu. Kalau udah autumn guys, apalagi udah dingin-dinginnya begitu, hewan-hewan biasanya akan berhibernasi atau menjauh ya. Jadi agak sulit untuk berburu. Untuk mereka yang memang berencana untuk mengumpulkan daging begitu, maka di Oktober hingga pertengahan November ini adalah waktu yang paling tepat untuk berburu atau akhir dari masa perburuan di sepanjang tahun. Karena itulah disebut sebagai Hunter's Full Moon, oke? Di musimnya Scorpio atau water sign dan kemudian full moonnya itu terasa paling kuat atau ada di konstelasinya Taurus atau earth sign, itu dua energi yang benar-benar bertolak belakang guys ya. Jadi satunya itu pakai intuisi, yang satunya lagi pakai otak. Yang satunya itu emotional dari sisi Scorpio-nya dan kemudian dari Taurusnya itu akan logik atau realistis ya. Itu yang akan terasa untuk ke-12 zodiak sign di sepanjang full moon yang akan dimulai dari hari ini, dari tanggal 28 Oktober hingga nanti guys berganti ke season yang baru atau the new moon itu di tanggal 14 November 2023 ya. Oke. Aku bicara dengan all zodiac sign dalam readingan full moon dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Dan tema untuk full moon reading kali ini adalah move on. Yes, move on. Lanjutkan perjalananmu ya. Karena dari sisi Scorpio atau dari sisi water sign-nya, kamu akan menyadari sesuatu katanya secara intuitif guys, oke? Tidak dengan bantuan orang, tapi intuisimu sendiri yang akan mengajari kamu mengenai sebuah situasi tertentu. Dan kemudian kamu, kata kuncinya atau kalimat kuncinya selama full moon season ini nanti akan, oh iya ya, astaga, kok baru kepikiran ya? Kok selama ini gua on banget ya? Kok baru tahu sekarang ya? Nah, kalau nanti kamu merasakan yang seperti itu during this full moon season, itu artinya intuisimu lagi bekerja, oke? Dan kemudian kalau kamu melakukan tindakan berdasarkan apa yang diarahkan oleh instingmu atau intuisimu tadi dalam bentuk action, itu berarti Taurusnya lagi bekerja ya. Oke. Kenapa temanya move on? Karena intuisimu itu akan mengajarkan kamu sesuatu, menyadarkan kamu mengenai sesuatu, situasi tertentu, atau urusan kamu dengan orang tertentu begitu. Dan kemudian kamu akan malas banget untuk melanjutkan interaksi bersama orang tertentu ya. Jadi kamu akan banyak meng-cut off orang katanya guys di sepanjang full moon season ini, atau meng-cut off situasi dan kemudian meninggalkannya. Logikamu akan membawa kamu bergerak move on. Kamu move onnya dengan logika dan kemudian sadarnya dengan intuisi. Sekali lagi kita ulangin guys, kamu move onnya dengan logika dan sadarnya dengan intuisi ya. Itu dia yang membuat full moon season kali ini benar-benar istimewa untuk energi kolektif. Untuk Taurus sampai ke Pisces ya, 12 zodiak sign, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars, oke? Oke.
Readingan ini akan bersifat general, aku tidak akan mengarahkannya ke karir, ke keuangan, ke romance gitu, tapi aku akan berusaha untuk menjelaskannya secara general. Nanti kamu yang akan mengarahkannya ke situasimu ya guys. Karena masing-masing orang pasti akan berbeda-beda. Ini energi kolektif toh. Ada yang akan resonate dalam hal karir, ada yang akan resonate dalam hal romance, ada yang akan resonate dalam hal keluarga, persahabatan, whatever. Just take how it resonate to your personal life. Tapi yang pasti jangan dipaksain ya. Karena aku bicara dengan banyak orang sekaligus. Mungkin kalau seandainya ini tidak cocok untuk kamu, kamu bisa cari di tempat lain guys, pesan untuk full moon ini untuk kamu ya, pribadi khusus untuk dirimu. Tapi yang akan kita bahas dalam full moon reading kali ini adalah move on dengan realistik berdasarkan kesadaran secara intuisi. Yes? Oke. Kalau kamu nanti merasa cocok dengan apa yang aku sampaikan mengenai readingan kali ini dan kemudian tertarik untuk melihat video extended atau video lanjutan, karena aku akan tutup 2 kartu ya guys. Kali ini aku akan tutup 2 kartu. Biasanya aku akan tutup di moonnya saja gitu ya. Ini kan moonnya Taurus, harusnya ditutup di Taurus saja. Tapi aku akan tutup juga untuk Scorpio. Jadi Scorpio dan Taurus nanti akan bisa melanjutkan ke video extended. Kalau kalian merasa cocok dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya. Ya, kalian dalam proses move on dan kemudian menyadari sesuatu. Dari sekarang udah terasa guys, karena ini puncaknya full moon ini di tanggal 28. Ya, jadi kalian sudah menyadari sesuatu secara intuisi dan kemudian mungkin ada beberapa yang masih mempertimbangkan perlu move on gak ya, lanjutin gak ya begitu, dan ada juga yang masih belum menyadari bahwa sebenarnya energinya si Taurus tadi itu membawa kalian move on secara realistis. Yes, kalau cocok silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungan secara eksklusif ya. Aku buka 10 kartu untuk full moon reading kali ini. 6 kartu pertama yang di-cross akan aku bahas di video ini, sedangkan 4 kartu terakhir yang vertikal akan aku bahas di video extended ya guys. Dan juga nanti akan ada pesan full moon untuk ke-12 zodiac sign di video extended pakai kartu Queen of Moon ini. Silakan dicek keyboard untuk yang tertarik ya. Aku ganti dulu kali ya. Ini warnanya kuning aja deh, bagusan. Ah, cakep kan? Oke, kita segera mulai saja. Aku ada siapkan 2 deck di sini oracle-nya. Masing-masing deck akan kita ambil 1 kartu saja. Tekal Pandai Almighty, Tekal Pandai Archangel, Tekal Pandai Holy Spirit, come to this reading, Spirit of Wisdom. Please come and bless this reading for all zodiac sign from Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for October 2023. Thank you very much. Hai, no. Dia kasih 2, aku tidak mau kasih 2. Tidak mau ambil 2. 1 saja. Oke, ini dia. 1 lagi. Halo. Tekal Pandai Almighty, Tekal Pandai Archangel, Tekal Pandai Holy Spirit, come to this reading, please bless this reading. All zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading for November 2023. Thank you very much. Oke, jatuh. Oke, sudah dapat 2 kartu di sini guys. Yang pertama adalah invisible, tidak terlihat ya, atau menghilang. Intinya tidak bisa dipandang oleh mata, begitulah invisible ya. Dan kemudian kartu kedua ada prioritize, reflection. Prioritaskan reflection. Reflection itu kayak menilai ulang, meninjau ulang, memahami kembali. Bisa jadi juga kayak evaluasi ya guys. Ini semacam kontemplasi, semacam merenung. Jadi kayak hermit ini. Hermit kan dark night of the soul, atau mundur sebentar dari dunia luar dan kemudian lebih banyak kontemplasi atau mencoba untuk meninjau ulang mengenai situasi tertentu ya. Itu yang terlihat di kartu kedua, dan kemudian kartu pertama itu menghilang. Sebenarnya ini sejalan sih guys, sejajar ya. Jadi selama full moon ini guys, yang dimulai dari tanggal 28 sampai nanti tanggal 14 November atau 13 November sebelum bulan baru datang, kalian itu kayaknya lebih bagus banyakan menyendiri deh guys ya. Gak usah terlalu banyak berurusan dengan orang, gak usah terlalu banyak terlihat di TV. Gak usah terlalu banyak terlihat di sosial media, tapi lebih banyak bukannya unavailable, tapi invisible. Itu beda ya guys. Unavailable itu kamu akan reject. Misalnya kalau ada orang yang minta tolong sama kamu atau mencoba untuk nelfon kamu, kamu reject begitu. Itu unavailable. Tapi kalau invisible, kalau ada yang telepon kamu jawab.
Oke, sedapat mungkin diminimalisir, tapi bukan berarti kamu menghilang 100%. Begitu yang aku lihat atau aku rasakan dari kedua kartu ini. Karena momen-momen full moon season ini penting untuk kamu kayak bercermin gitu, ya, mengenai dirimu. This is reflection. Kayak lagunya si Christina Aguilera itu guys. Christina Aguilera tentang reflection. Who is the girl I see staring straight back at me? When did my reflection? Oke, kurang lebih kayak reflection begitu ya. Kayak kontemplasi atau merenung. Oke, mari kita lihat kartu besarnya seperti apa. Halo. Kalau pandil like jika tak pandar kan. This reading for all zodiac sign Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon reading. Oktober 2023. Thank you very much. Hush. Oke, The Nine of Pentacles lagi-lagi sendirian ya. Nine of Pentacles itu guys tidak ingin diganggu orang dan tidak mau mengganggu orang. Itu dia Nine of Pentacles. Dan ini dalam keadaan senang ya guys, dalam keadaan senang. Nine of Pentacles itu bukan kartu sedih, itu kartu gembira dalam kesendirian. Kalau tadi dia Nine of Cups itu emotion yang tidak mau diganggu, tidak mau mengganggu orang emosional dan tidak mau diganggu orang secara emosional. Tapi karena ini Pentacles, maka ini hal duniawi ya. Mari kita lihat. Oh God, The Ten of Swords. Ketika kartu ini datang, ini kartu paling menyakitkan di deck tarot guys. The Ten of Swords ya, all painful ada di sini. Berarti yang akan resonate dengan readingan ini adalah mereka yang merasakan penderitaan yang luar biasa. Kita kan selalu bilang bahwa inilah momen terburuk dalam hidupku, inilah titik terendah dalam hidupku. Trust me guys, bukan guys. More to come ya. Kalau kamu bilang inilah yang paling parah sepanjang hidupku, tidak akan ada yang lebih parah lagi. No, percayalah pasti akan ada yang lebih parah lagi. Ya, The Ten of Swords itu ketika kamu berada di titik terendah atau menganggap semuanya berantakan, kacau balau ya, menyakitkan sekali, menyedihkan sekali. Mari kita lihat challenge-nya The Hangman. Oh, universe campur tangan dalam The Ten of Sword-mu ini ya. Fokusnya The Page of Sword. Ini kayak cari informasi guys. Kemudian targetnya Empress, Power, The Dead Recent Past, dan kemudian The World. Oh ya. Jadi The Ten of Sword datang bersama The World. Begitu cara membacanya ya. Ulang, ini ada The Dead, berarti ini Major Arcana Universe kasih rekonstruksi atau perubahan besar-besaran di dalam hidupmu di 6 bulan terakhir, oke? Dan kemudian impact terbesarnya di full moon kali ini di tanggal 28 mulai sampai dengan 14 hari ke depan, oke? Itu adalah masa menyakitkan The Ten of Swords, dan kemudian di near future-nya masa menyakitkan itu akan berakhir karena siklus lama akan berakhir yang baru akan segera dimulai. Itulah proses move on tadi guys. Karena tema untuk full moon reading kali ini move on dengan logika karena tersadar secara intuisi. Oke, kita lihat dulu kartu nasihatnya. Wow, Seven of Cups. Kalian lihat ini tidak bisa tidur, banyak pikiran. Banyak di antara kalian itu kalau malam suka merenung guys, ya kayak merasa kesepian, sendirian. Bukan berarti kalian itu sendirian di rumah, enggak. Di rumah mungkin ada beberapa orang, tapi kalian kayak merasa sepi. Kayaknya nggak ada yang memahami, nggak ada yang mengerti situasi kalian. Mau ngajak ngobrol orang rumah juga orang rumah nggak bakalan ngerti. Atau kalau mau ngajak ngobrol temen-temen pasti bosan. Yang aku curhatkan itu mulu. Kasihan temen gua, kamu mikirnya begitu dan kamu memutuskan untuk enjoy, menikmatinya sendiri. Lihat ini guys. Reflection dan kemudian invisible. Keep doing that katanya. Teruskan be invisible. Ini penting sekali di 14 hari ke depan. Oke. Jangan terlalu banyak berurusan dengan orang, terutama berkaitan dengan emotion kamu. Karena guys, intuisi itu akan bicara banyak ke kamu once kamu diam. Shut up. Karena kita itu cenderung kalau lagi banyak susah hati gitu lah ya. Kita itu pengen cari teman curhat, mau mencurahkan semuanya. Sementara itu lagi bad energy. Kita itu frekuensinya lagi gak bagus guys. Dan orang yang mendengarkan juga bisa ikutan merasa gak enak dengan masalah kita. Kamu kasihan dikit dong. Kamu ngajak curhat orang mulu. Orang itu gimana perasaannya mendengar curhatmu. Kamu gak sadar guys, ketika kamu curhat, kamu transfer energi negatif yang ada dari dalam dirimu ke dia. Dan gak semua orang akan mau menerima itu ya. Bisa jadi secara sadar dia akan
sorry, aku lagi nggak bisa ngobrol sama kamu. Kamu ajak nongkrong, dia nggak mau. Kamu ajak teleponan, dia nggak mau. Kamu ajak chat, dia seolah-olah kayak mau close off the chat, begitu, nggak mau panjang-panjang membahas. Padahal tujuan kamu mau curhat begitu. Itu sebenarnya karena kamu transfer energi negatif, ya. Kamu transfer kesedihanmu ke dia. Namanya curhat, guys. Kan kamu mencurahkan sesuatu, oke? Dan kemudian orang-orang di sekelilingmu during this full moon season pun merasakan hal yang sama dengan masalah mereka sendiri, oke? Dan itulah makanya kamu disuruh mundur. Kita secara kolektif disuruh mundur. Jangan terlalu banyak bicara sama orang, jangan terlalu banyak curhat tentang perasaan kita, just enjoy, nikmati sendiri. Karena kartunya Hangman. Itu memang sengaja dibuat oleh universe. Ya, supaya ketika masa-masa reflection tadi, intuisimu itu bisa kepancing, guys, untuk menyadarkan kamu. Karena kamu tidak akan bisa move on secara logik kalau belum sadar secara intuisi. Banyak orang yang akan memaksa move on gitu, kayak mendengar nasihat, kayak mendengar baca-baca quote, ya, atau mendengarkan video-video untuk apa itu, guys, yang namanya motivasi, oke. Tapi kalau secara intuisi dari dalamnya itu memang belum ada niat untuk move on, itu tidak akan berjalan dengan baik. Karena once kita maju dari hati berbeda dengan apa yang kita lakukan, tindakan kita akan balik lagi ke perasaan sedih, ke perasaan galau, ke perasaan apapun itu, ya, yang membuat gagal move on dari beberapa waktu sebelumnya, oke? Tapi dengan kamu berdiam diri, katanya lebih banyak menyendiri, intuisimu itu akan semakin keras berteriak kepada kamu. Di situ nanti kamu akan segera bisa tersadar tanpa bantuan orang. Kamu akan menyadarinya sendiri, dan itu akan menjadi titik awal bergeraknya kamu atas keputusanmu sendiri. Itulah yang disebut dengan move on secara realistis atau dengan logik tadi, yang di bawah pengaruh Taurus energi, oke? Oke, kita akan segera klarifikasi saja. The Seven of Cups, please, thank you very much. Pasti pikiran kamu ini, oh iya, Hangman ini lambat ya. Ketika Hangman datang itu semuanya, Hangman datang itu di manusia itu rasanya seperti gantung. Kok lama banget ya bergeraknya? Kok kesedihan gue di sini-sini aja? Kenapa gue nggak bisa melupakan yang menyakitkan? Kenapa gue nggak bisa melupakan yang sedih? Nah, itulah the Hangman ini ciri-cirinya, ya, guys. Karena kita digantung, ya. Situasi, keadaan nggak pasti. Bisa nggak sih gue lupa? Bisa nggak sih gue melupakan dia? Bisa nggak sih gue bisa mengikhlaskan kerugian ini? Bisa nggak sih gue melanjutkan hidup gue setelah apa yang terjadi di masa lalu? Kebingungan karena Hangman, oke? The Page of Wands ditambah The Five of Wands. Ini Page of Wands tentang optimisme, dan The Five of Wands itu galau, guys. Galaunya kenapa? Karena pikiran, hati, dan tindakan berbeda, ya. Begitulah menurut tarot. Yang menjadi masalah adalah kamu pengen mengulang, kayak pengen memperbaiki masa lalu supaya tidak mengotori pikiranmu. Di masa-masa Hangman ini kamu kayak merasa seolah-olah dikasih kesempatan untuk memperbaiki masa lalu, ya. Kamu akan mengkontak mantan yang dulunya pernah ada hubungan toksik di antara kalian berdua. Kamu akan kembali melakukan hal yang dulunya kamu sesali karena menurutmu salah. Itu apa sih, guys? Berisik banget deh. Tetangga gue pengen gue gamparin, bener. Kamu melakukan kesalahan dan kemudian kamu pengen perbaiki kesalahan di masa lalu. Kesalahan masa lalu nggak bisa diperbaiki, guys. Masa lalu sudah jadi ilusi, katanya, ya. Masa lalu, masa depan itu ilusi. Jadi nggak ada yang bisa kamu perbaiki dalam keadaan ilusi, ya. Kamu hanya buang-buang waktu saja berpikir, seandainya saja aku, kalau saja waktu itu aku, bagaimana jika seandainya aku, itu kan gak ada gunanya, ya. The now yang paling penting, katanya. Oke, di masa-masa gantung seperti ini dan dalam keadaan The Seven of Cups ditambah Page of Wands, itu pasti rasanya kacau banget, ya. Rasanya kacau banget, oke? Let me clarify center of the reading, thank you. Jadi kalau kalian merasa bahwa kok penderitaan ini gak berakhir-akhir, ya, perasaan aku udah pernah mencoba untuk let go, release semua hal yang menyakitkan ini, tapi kok masih kelihatan, ya, masih terasa, ya, kebayang-bayang di mataku begitu. Tentunya tentang masa lalu, karena memang universe sedang menghangmankan, ya. Five of Pentacles, oke, pikiran negatif, The Three of Pentacles. Oke, kayak ada yang ini, guys, kalian tuh kayak merasa dijudge, ya, sekeliling kalian tuh judging. Kamu merasa bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, tapi kok sekelilingku ini kayak judging, ya.
Orang ngomong ini kamu ngerasa kayak lagi dihakimi. Orang ngomong itu kamu ngerasa kayak lagi dihakimi. Orang tersenyum, tatapan matanya seolah-olah menurutmu sedang menghakimimu. Yang kamu lakukan katanya salah. Padahal tidak seperti itu guys. Devil datang di sini. Ya, jadi di masa-masa hangman seperti ini orang-orang itu kayak toxic menurut kamu gitu loh guys. Makanya kamu disuruh invisible dari orang-orang dan kemudian lebih bagus banyak-banyak bercermin sendirian di kaca. Karena nanti orang itu kamu akan bilang mereka toxic semua. Iya, beberapa di antara mereka memang toxic, oke. Tapi bukan berarti orang toxic itu bisa mempengaruhi kamu atau membuat kamu jadi justru malah lebih terpuruk. Enggak, jangan biarkan guys. Kalau ada orang yang sangat toksik sekali menurutmu, tidak berurusan dengan mereka di sepanjang 14 hari ke depan juga nggak masalah. Termasuk bahkan orang yang paling dekat sama kamu sekalipun. Nggak masalah, kamu mundur aja dulu katanya ya. Invisible dan prioritize reflection ini demi kebaikan kamu. Ya, karena aku lihat di sini the devil datang bersama the five of pentacles dan the three of pentacles, seolah-olah yang aku lakukan selama ini dinilai salah oleh orang. The Tower datang. Enggak ya. Tidak ada yang salah yang kamu lakukan di mata orang. Ya, yang perlu kamu jadikan bahan pertimbangan. Kenapa? Karena memang orang akan selalu punya pendapatnya. Terlepas dari dia memang menghakimi kamu atau tidak menghakimi kamu, setiap orang akan selalu punya hak untuk berpendapat mengenai orang lain ya. Sama seperti kamu juga kan punya hak untuk berpendapat mengenai orang lain ya. The Page of Sword, thank you very much the lovers. Four of Wands, Lovers ditambah Four of Wands, Queen of Wands. Beberapa di antara kalian kayak sedang jadi spy guys, kayak memata-matai sesuatu atau seseorang yang menurut kalian adalah sumber permasalahan yang telah membuat kalian berada dalam masa Seven of Cups atau banyak pikiran gak bisa tidur di malam hari seperti ini. Aku nggak tahu itu apa ya. Bisa aja misalnya begini contoh, kamu itu udah keluar dari kantor lama. Oke, karena kantor lama itu bermasalah di situ, kamu dengan manajemen bermasalah. Kamu udah sampai di kantor yang baru. Setelah 6 bulan yang lalu begitu kamu sampai di kantor yang baru. Masih ada yang membekas yang gak enak dengan kantor lama ini dan kemudian kamu cek-cek karyawan yang mana sih yang masih tinggal di situ. Coba lihat status IG-nya. Kelihatan bahagia nggak? Coba lihat status WA-nya, ada keluhan nggak? Kayak begitu yang aku lihat di sini. Hanya untuk memastikan bahwa mereka juga merasakan hal yang sama denganmu. Dan itu lagi-lagi bertentangan dengan invisible dan prioritaskan refleksi ini. Kamu nggak perlu tahu tentang keadaan mereka. Yang paling penting keadaan kamu yang kamu ketahui. Keadaan kamu yang kamu perbaiki katanya. Ini kayak ngotor-ngotorin energimu guys di 14 hari ke depan ya. Sekitar 14 atau 15 hari ke depan ini akan mengotor-ngotori energimu. Hanya akan membuat kamu nggak bisa invisible atau nggak bisa memprioritaskan reflection tadi. Kamu kayak mencoba untuk mencari masalah yang sama yang kamu hadapi, yang juga saat ini dihadapi orang lain, dengan tujuan supaya kamu tidak perlu menyalahkan dirimu, atau dengan tujuan kayak menyenangkan dirimu bahwa semua judging yang datang dari luar itu salah. No, you don't need to do that. You don't need to do that. Empress crowning. Kamu kayak pengen dapat extra power dari universe begitu ya guys. King of Wands, Ace of Wands ditambah The Seven of Swords. Kamu kayak pengen berada di top of the world. Karena Empress ini kan tentang power yang luar biasa besarnya. Dan ini dianugerahkan ya guys. Kita nggak bisa berjuang untuk mendapatkan Major Arcana. Semua Major Arcana itu datang dan pergi dari universe, dari Tuhan, in divine timing. Divine timing guys. Jadi nanti akan ada waktunya. Kalau saat ini kamu dikasih hangman, disuruh reflection dan invisible, ikutin aja. Ikutin aja. Karena untuk mendapatkan crownnya atau mahkotanya si Empress ini, itu syaratnya banyak guys. Itu ada kayak term and condition. Kamu pengen menuju ke situ, which is good, sebenarnya bagus. Silakan.
Tapi jangan sampai karena The Seven of Swords datang, ya, ini manipulatif sebenarnya. Kalau The Seven of Swords datang, jangan sampai kamu kayak menghalalkan segala cara untuk bisa sampai ke sini. Ikutin aja prosedurnya katanya. Yang jelas kamu setelah move on dengan realistis pakai energinya si Taurus tadi, kamu akan sampai ke the world ini. Dan ini semua divine timing. Major Arcana, Major Arcana, Major Arcana. You know what I mean? Kamu hanya mengikuti proses. Yang menggerak-gerakkan kamu sudah ada. Recent past, the dead, thank you very much. Kayak ada kemarahan di sini guys, karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Seolah-olah sudah berjuang maksimal, tapi hasil tidak seperti yang dibayangkan. Jauh bahkan dari yang dibayangkan. Dari kartu Recent Past ini terlihat kalian masih kayak berharap hasil yang kalian inginkan itu kedepannya bisa kalian dapatkan guys, dalam keadaan yang sama dengan recent past atau masa lalu. Sekali lagi aku mau bilang ke kamu, masa lalu itu ilusi, itu tidak akan terjadi kembali. Kalaupun peristiwa yang sama yang pernah terjadi di masa lalu terulang di masa sekarang, itu bukan masa lalu guys. Kamu yang dulu dengan kamu yang sekarang di kejadian yang sama, itu berbeda. Berbeda. Kamu yang kemarin, kamu yang hari ini beda. Jadi jangan coba untuk kayak mengulang kembali masa lalu sama persis dengan tujuan untuk mengubah keadaannya supaya kamu bisa mengubah hasil di masa depan. Masa depan itu tergantung masa sekarang, bukan tergantung masa lalu guys. Masa sekarang memang tergantung masa lalu, tapi masa depan itu tergantung apa yang kita lakukan hari ini, ya nggak sih? Ini tidak sesuai kenyataan aku lihat ya. Dan banyak yang kayak I did everything. Apalagi sih yang belum aku lakukan? Dan memang terlihat itu adanya. Kamu sudah melakukan semuanya yang bisa kamu lakukan, but ceritanya bukan seperti yang kamu targetkan kenyataannya. The world, please, thank you. Ada releasing, ada pembebasan di sini. Seven of Cups ini, Seven of Cups ini datangnya reverse. Aku tak tegakkan ya guys, aku nggak ngambil kartu reverse. Tapi ini dia tegak dan kemudian di reverse di sini. Seven of Wands dan the Ten of Wands. Ini akan berakhir katanya guys setelah full moon season ini berakhir. Berarti di antara tanggal 14 tanggal 15 The World akan datang. Ya. The World ini kita bicara tentang akhir pembayaran karma. Oke. Berakhirnya sebuah siklus lama, siklus baru akan segera dimulai. Cerita baru akan segera dimulai di dalam hidupmu. Dan ini hanya untuk mereka yang move on. Oke. Tidak semua yang sadar secara intuisi akan move on dengan logika. Tidak semua. Banyak orang yang akan sadar secara intuisi tapi tidak melanjutkan proses move on-nya. Oke. Dan banyak orang yang akan move on secara intuisi tapi tidak mendengarkan wake up call dari intuisinya tadi. Dan itu akan jadi 50-50. Oke, 50% berhasil, 50% gagal. Tapi yang 100% dapat the world ini, karena kan tanda full ini ya guys, the world ini adalah mereka yang mendengarkan intuisi, wake up call dari intuisinya, dan kemudian mengikuti intuisi tersebut dengan tindakan yang realistis. Apa tindakan realistis contohnya guys? Kalau kamu masih mengintip-ngintip teman-teman kantormu tadi, delete aja guys. Emang kenapa sih? Emang kenapa kalau kamu delete Instagrammu guys? Mati besoknya kamu. Kalau Instagram itu membuat kamu jadi kayak banyak pikiran, bikin kacau begitu, kamu nggak bisa suruh mereka, tolong dong jangan post-post yang bikin gua kacau, kan nggak bisa. Ya kamu delete aja Instagram, memang kenapa? Atau kan ada itu ya temporary yang istirahat untuk sementara waktu supaya kamu tidak lihat-lihat. Paling bagus sih di delete. Emang kenapa sih? 1 juta followernya, nanti dapat lagi 1 juta lagi. Pokoknya 14 hari itulah tindakan realistis kamu ya. Jadi kalau kamu masih intip-intip mantanmu, gimana ya keadaan dia saat ini? Ya kamu delete kontaknya. Kamu unfollow dia di sosial mediamu. Emang kenapa? Mati besoknya kalau begitu. Ada yang akan sadar, aku nggak bisa lagi nih terus-terusan gini-gini follow mantanku gitu, tapi tetap di follow guys. Itu dia tadi yang aku bilang 50% dibangunkan oleh intuisi tapi tidak melakukan tindakan untuk move on secara realistis. Masih tetap di follow, masih tetap diintipin, walau dia sadar itu salah.
Kenapa? Setiap kali dia ngintip mantannya itu perasaannya nggak tenang. Nah, kamu nanti bagian yang mana? Yang mendapatkan The World untuk mereka yang mendengarkan wake up call secara intuisi dan kemudian yang melanjutkan proses move on secara realistis atau dalam tindakan logika, itu yang akan mendapatkan The Full ini. Berakhir. Dan ini permanen ya guys. Ini permanen. Tidak ada yang diulang lagi dari sini. Karena kalau kita sudah masuk ke cerita baru, maka tidak ada yang diulang lagi. Yang lama-lama tidak akan berulang lagi. Insecurity, banyak masalah dan pikiran yang terbebani ini yang akan hilang. Diakhiri oleh The World ini. Mau? Coba? Ya mau, tapi tidak ada paksaan ya. Tidak ada paksaan. Jangan pikir move on itu gampang ya guys, no. Sulit. Tapi bukan berarti sulit nggak bisa. Dari awal juga aku udah bilang begitu, bukan berarti sulit itu nggak bisa. Every day is learning. Kita harus belajar setiap hari. Tujuannya itu shaping the soul katanya kalau dari sisi tarot. Sama seperti kalau kita olahraga supaya sehat, begitu itu shaping the body. Tapi kalau in soul level, shaping the soul. Oke? Oke, kita akan segera melihat full moon message untuk ke-12 zodiac sign. Singkatan gini aja dulu. Dan aku akan pakai deck yang ini guys untuk menyampaikan ke-12 pesan full moon untuk ke-12 zodiac sign ya di bulan Oktober ini. Dan seperti yang aku bilang di awal, 2 zodiak akan aku tutup. Yang pertama Scorpio karena kita ini lagi di seasonnya Scorpio, dan kemudian yang kedua Taurus karena full moonnya lagi ada di Taurus. Oke, untuk Scorpio dan Taurus nanti akan ada video yang lebih detail, pembahasan yang lebih detail tentang full moon message kali ini di video extended ya guys. Oke, kita langsung mulai saja. Halo, Ekal Pandel, Mike 3, Ekal Panda, Archangel, Ekal Panda, Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for all zodiac sign, Taurus to Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Full moon message for October 2023. Oke, Taurus kita tutup. Singkirin dulu boleh gak sih guys? Bisa bantuin tolong singkirin. Taurusnya ditutup karena full moonnya di Taurus. Oke. Dan kemudian yang kedua adalah Virgo. Di sini karena katanya ada nourishment guys. Oke, ini lebih ke arah berkat yang berlimpah aku lihat. Ya, nourishment ini berkat yang berlimpah dan kemudian yang dibutuhkan diberikan begitu ya guys. Jadi karena tadi ada kartu Hangman di center of the reading, maka itu kan ada pembatasan yang seolah-olah menurut kamu itu bikin kamu hancur, bikin kamu nggak akan bisa bergerak kemana-mana. Dan masa-masa pembatasan itu katanya akan membuat kamu, menurutmu ya guys, membuat kamu itu kayak terlantar, tidak akan mendapatkan yang baik. No, semua major arcana datang itu guys tidak akan menghancurkan manusia ya. Ada kelimpahan yang akan diberikan ke kamu sesuai dengan yang kamu butuhkan. Kalau misalnya ini tentang mentalmu akan dijaga, kamu nggak sampai gila Virgo dalam menghadapi masalahmu ini. Kalau ini tentang hati yang selalu saja sakit kerunyut-kerunyut begitu guys, hatimu itu akan dijaga, jangan sampai bernanah atau busuk. Nourishment ini seperti dijaga dan dicukupkan oleh universe. Apapun yang kurang padamu selama masa Hangman atau gantung ini, di full moon season ini akan dicukupkan untukmu katanya. Oke. Oke, kita teruskan guys untuk earth sign yang ketiga ada Capricorn. Ada balance, keseimbangan. Ini matanya ditutup ya guys. Ini kartunya Libra ini sebenarnya. Ini keadilan. Jadi selama masa-masa invisible dan memprioritaskan reflection ini, yang perlu kamu lakukan adalah balancing yourself guys. Apa yang tidak balance kamu harus cari dan kamu harus berusaha untuk membalancekannya. Because manusia adalah co-creator ya katanya, atau associate-nya, partnernya universe. Universe bisa bikin banyak hal, bahkan everything dalam kehidupan manusia. Tapi universe itu akan selalu menghargai manusia sebagai partner. Kerjakan bagianmu katanya yang bisa membuat balance. Oke, contohnya kalau misalnya dalam masa invisible ini kamu nangis mulu katanya Capricorn, coba cari cara supaya kamu gak perlu nangis. Karena kenapa? Mungkin nangismu ini sampai udah berlebihan gitu guys. Bukannya nangis gak bagus ya, tapi nangis kamu itu udah terlalu berlebihan banget. Mata kamu itu udah seperti bola golf guys. Untuk membalancekan, salah satu praktik dari balancing ini adalah jaga dirimu untuk tidak nangis terlalu berlebihan. Contohnya, oke, find something katanya untuk membuat lebih balance keadaan kamu dalam masa-masa Hangman ini ya. Oke, kita akan segera teruskan untuk fire sign guys. Dimulai yang pertama dari Aries.
Frisian, oke. Dalam masa-masa invisible ini, pikiran kamu itu katanya kreatif khusus untuk Aries ya guys. Banyak hal yang bisa kamu pikirkan dan itu menghasilkan, oke. Mungkin kamu bekerja di bidang kreativitas, mungkin kamu eh, karirmu itu mengenai ide-ide brilian, bukan tentang yang eh, kayak apa rutinitas bukan ya, tapi harus ada ide terus, ide-ide segar. Dan masa-masa invisible hangman disuruh kamu mundur tadi, tidak terlalu banyak berurusan sama orang katanya. Selama full moon season ini kamu bisa menghasilkan ide-ide yang kreatif katanya guys. Kamu akan setajam silet. Silakan tulis guys apapun ide yang muncul di dalam pikiranmu. Kalau kamu punya di HP juga bisa, atau ada laptop, silakan diketikkan ide-ide kamu katanya, nanti itu akan berguna. Kepala kamu yang berbuah. Buah ini adanya di atas kepala. Dan ini tandanya pikiran yang akan menghasilkan. Kreativitasmu itu akan ada di dalam pikiranmu. Daripada kamu sibuk bergalau-galau begini di atas bantalmu, silakan kamu bangun di masa-masa invisiblemu tadi untuk bisa memilah-milah ide-ide atau kreativitas yang muncul di pikiranmu Aries katanya ya. Banyak hal yang bisa dilakukan guys tanpa harus berbaring-baring saja di masa-masa invisible ini. Oke. Kita teruskan untuk Leo guys. Hunger, lapar. Bisa jadi beneran lapar sih kamu. Selama full moon ini kamu kayak lapar mulu ya. Ini ada serigala di sini guys. Lapar yang aku rasakan di sini kayak pengen mengetahui semua hal, pengen cepat-cepat tahu tentang masa depan, pengen punya gambaran tentang rencana-rencana yang kamu lakukan. Itu yang akan terasa banget katanya guys selama masa-masa invisible ini. Kamu harus bisa mengendalikan kelaparanmu ini guys, karena ini lebih ke arah nafsu aku lihat. Oke, terutama jika berkaitan dengan masa depan. Ya, kamu kayak pengen tahu, kalau aku melakukan ini nanti gimana hasilnya ya? 5 tahun lagi, 10 tahun lagi begitu. Dan itu justru hanya akan bikin overthinking aku lihat di sini. Kenapa? Karena masa lalu, masa depan lagi-lagi itu tentang halusinasi. Semakin banyak kamu memikirkan tentang masa depan, semakin banyak kamu berhalusinasi. Hunger ini harus kamu kendalikan guys katanya. Hunger ini juga bisa jadi berkaitan dengan mengendalikan keadaan Leo, seturut dengan keinginanmu katanya. No ya. No, masa-masa invisible ini disuruh reflection, bukan controlling. Oke? Oke, kita teruskan untuk Sagitarian, guys. Fokus, 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 fokus. Invisible moment itu fokus, dan fokusnya ini lagi-lagi cahayanya ada di kepala ya. Oke, intuisi bermain, dan kemudian untuk bisa move on atau taking action itu pakai logika, yaitu energinya si Taurus tadi ya. Jadi kamu bisa fokuskan ke strategi kamu ke depannya. Akan seperti apa untuk bisa move on dari keadaan ini. Pikiran kamu kan sangat tajam sekali katanya Sagittarius. Selama musim full moon ini ya, kurang lebih 14-15 hari ke depan, pikiran kamu kan sangat tajam sekali. Silakan kamu manfaatkan pikiranmu itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Kalau ada keinginan untuk menarik dirimu ke situasi emosional, khusus untuk Sagittarius guys, silakan kamu tarik kembali kepada logika katanya. Oke, fokuskan ke pikiranmu ini. Ini transformasi ya guys. Ini kartunya Scorpio ini, The Death, karena ini kupu-kupu berubah dari kepompong menjadi kupu-kupu. Itu udah ada di dalam pikiranmu. Silakan fokuskan ke situ. Oke, oke. Kita akan teruskan ke air sign, dimulai yang pertama dengan Libra guys. Resistance di sini Libra yang paling banyak akan yang tadi aku bilang di awal 50% itu. Jadi dia tahu bahwa dia harus move on karena disadarkan atau dibangunkan oleh intuisinya, tapi dia akan bertahan untuk tidak move on atau tidak bertindak. Tidak akan memanfaatkan energi Taurus yang super power untuk mengajak dia doing something. Dia akan memutuskan untuk not doing something. Libra, dengarkan ini guys, baik-baik guys. Resistance, Five of Swords, keras kepala, degil ya. Intuisi kamu itu kan ngasih tahu kalau kamu degil. Kamu kan tahu kalau kamu degil, tapi tetap kamu tidak mau keluar dari kedegilanmu katanya. Selama 14 atau 15 hari ke depan. Berarti kamu salah satunya Libra yang nanti akan 50%. Kalau begini keadaannya kamu tidak akan dapat kartu The World ini. Ketika The World ini datang, kamu tidak akan ada di situ Libra. Ketika kartu The World ini datang, kamu tidak ada di situ. Mana kartu The World-nya? Ini. Kalau kamu tidak bergerak,
kamu akan kehilangan ini. Karena ini divine timing guys. Ya, datang dan pergi, universe yang atur, bukan kamu yang atur Libra. Five of Swords itu minor karena kamu bisa kendalikan. Semua yang resistance itu bisa kamu kendalikan. Kalau kamu degil, kamu bisa membuat dirimu tidak degil lagi. Jadi tidak nunggu malaikat datang, Libra, oke? Okay? Oke, kita teruskan untuk Gemini guys. Ada discernment. Ini tentang kearifan guys, bijaksana. Lagi-lagi mirip kartu-kartu Libra. Aku lihat di sini kayak mirip kartu Justice ya, matanya tertutup, tidak perlu melihat katanya, merasakan saja cukup untuk berbuat hal yang bijaksana. Mungkin ada perbedaan guys antara apa yang kamu lihat dengan apa yang ada di dalam hatimu. Ya. Hatimu itu tahu yang bijaksana itu seperti ini. Tapi kalau tak lihat dari pakai mata, kayaknya nggak bisa deh itu dilakukan. Hatimu bilang this is the good things to do. Tapi kalau aku lihat pakai mata, kayaknya nggak bisa deh aku melakukan itu. Tutup matamu katanya, Gemini. Jangan pakai matamu melihat. Oke? Okay? Karena ini tentang kearifan, kebijaksanaan, dan nggak pakai mata. Dimana-mana simbol dari justice itu matanya ditutup ya guys, tidak melihat, tapi mendengar dan kemudian merasakan. Oke? Kita teruskan untuk Aquarius guys. Ada perubahan di sini change ya. Ini normal sekali ya, agak klise malah aku lihat. Karena memang intinya dalam readingan full moon kali ini adalah perubahan ya Aquarius. Kamu juga salah satunya mengalami perubahan. Mari aku lihat dulu kartu ini guys. Oh, so abstract. Oke, ada kulit yang kamu lepaskan. Kamu keluar dari telur dan kemudian ada yang lepas peel off gitu dari dirimu dan kemudian digantikan dengan yang baru. Warnanya berbeda. Ini telur guys. Mungkin layarnya nggak bisa ditangkap ya sama HP atau apapun alat yang kalian pakai untuk menonton video ini. Ini telur, dia keluar dari sini kayak netas gitu, tapi telurnya nggak pecah. Nah, ada kulit ari yang lepas, lalu datang gaun merah ini atau kain merah ini yang membungkus. Nah, ini juga tentang transformasi atau perubahan dalam hidupmu aku lihat di sini. Dan ini pastinya chaotic sekali guys. Bulannya aja sampai ngeluarin petir-petiran begitu. Maka di 2 minggu ke depan ini bersiaplah untuk hal-hal chaotic. Hal-hal yang mungkin akan membuat kamu kayak, aduh ribet banget sih, rempong banget sih gitu. Tiap-tiap orang pasti berbeda-beda guys. Karena ini general reading ya. Tapi intinya chaotic dalam menghadapi perubahan Aquarius. Oke? Kita akan segera teruskan untuk water sign guys. Yang pertama ada Cancerian. Cancerian, acceptance, menerima keadaan. Ini sama guys, the opposite of persistent ya. Jadi Five of Swords ini lawannya. Five of Swords itu udah tahu salah tapi masih dilakukan. Mengetahui dirinya salah tapi tidak mau mengakui kesalahan. Dan ketika ada acceptance atau kartu yang keluar adalah acceptance, kamu mengakui kesalahan. Itu yang pertama guys, atau menerima keadaan yang sebenar-benarnya ya. Berarti Cancerian yang paling banyak kepo atau stalking. Karena tadi di fokus itu kan kelihatan the page of sword ya. Artinya cari-cari informasi yang nggak penting, yang justru malah mengacaukan masa-masa invisible atau masa-masa hermit tadi. Masa-masa diam tanpa perlu ada interaksi berlebihan dengan orang. Kamu diam tapi kamu yang paling banyak kepoin. Jadi walaupun kamu di kamar gini sambil kayak mau nangis, males-malesan begitu, sedih, banyak masalah, banyak pikiran, tapi HP kamu itu tetap nggak berhenti kepoin entah siapa yang kamu kepoin, katanya Cancer. Stop that ya, karena kamu kayak nggak bisa menerima keadaan mengenai yang sebenarnya terjadi saat ini. 2 minggu ke depan belajar menerima keadaan itu akan cepat memicu kamu bergerak move on. Kalau kita udah bisa menerima keadaan kan kita jadi realistis ya guys. Oh, this is the situation right now. Ya udah, move onnya bisa lebih mudah ya. Oke, berikutnya ada Scorpio. Scorpio akan aku tutup guys, akan ada di video extended. Dan yang terakhir ada Pisces. Halo Pisces, ada gratitude. Aduh, kenapa sih kamu dapat kartu gratitude mulu? Ini tentang bersyukur ya guys dengan keadaan kamu saat ini. Berarti kamu banyak mengeluhnya katanya Pisces ya. Mungkin kamu nggak sampaikan ke orang keluhan kamu, tapi kamu keluhkan ke dirimu sendiri. Atau kalau kamu mau curhat sama orang, kamu banyakkan ngeluhnya, orang jadi males dengernya Pisces. That's why invisible. Dan kemudian prioritaskan reflection tadi datang guys untuk energi kolektif. Jangan banyak-banyak curhat di bulan Oktober ini ya. Selama full moon season ini jangan banyak-banyak curhat. Dan kalaupun seandainya kamu sendirian, jangan sampai kamu banyak mengeluh ke dirimu sendiri. Gratitude itu adalah practice, latihan. Latihan mensyukuri keadaan yang sebenarnya atau apa yang kita punya saat ini begitu guys. Ya, jadi wake up call kamu nanti secara intuisi itu tentang bersyukur. Dan kemudian energi Taurus tadi yang
logic tadi akan membawa kamu berjalan penuh dengan rasa syukur atas apa yang kamu miliki atau yang terjadi padamu saat ini katanya. Oke? Oke guys, itu aja yang aku punya untuk kalian all zodiac sign dari Taurus sampai ke Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, dan Mars di special reading full moon untuk bulan Oktober kali ini. Sekali lagi tak bilangin Taurus dan Scorpio akan kita bahas di video extended ya guys, beserta keempat kartu ini. Silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video, nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya. Thank you very much guys, sampai ketemu di readingan full moon berikutnya. Dadah.